1E020032. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Saya di sini akan melakukan praktikum gerak melingkar dengan asisten dosen Herfiza Nia Febriani dengan NPMA 1A1E019044 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aprina Devianti MPD. Baiklah, sebelum kita melakukan praktikum ini, kita akan menjelaskan lebih dahulu apa itu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju ke arah pusat lingkaran. Suatu gerak melingkar beraturan ini dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan, mengingat perlu adanya suatu percepatan yang besarnya tetap dan dengan arah gaya yang berubah, yang selalu mengubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah yang pertama, 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Serta yang ketiga, menemukan hubungan antar besar pada gerak melingkar. Langsung saja kita lanjutkan lagi untuk alat dan bahannya. Untuk bahan yang pertama, kita gunakan beras yang dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Nah, beras ini juga bisa diganti dengan tepung ataupun yang lainnya untuk menimbang massa. Sebagai massa yang pertama, kita gunakan massanya yaitu sebesar 50 gram. Untuk yang kedua, ini massanya sebesar 100 gram. Dan yang ketiga, massanya adalah 200 gram. Selanjutnya, bahannya alatnya penggaris 30 cm yang akan berguna nanti untuk mengukur jari-jarinya berapa. Selanjutnya, kita pakai tali plastik nilon sepanjang 50 cm kurang lebih ya, seperti ini talinya. Lanjut, kita pakai penjepit kertas yang kecil berukuran 15 mm untuk menjepit tali nanti supaya tidak turun ke bawah. Lalu kita gunakan pena standar yang nanti yang dipakai hanya bagian tengahnya saja atau tabungnya saja, untuk tutup dan ujungnya nanti akan dibuang. Lalu kita gunakan HP untuk stopwatch karena kita tidak memiliki stopwatch, jadi kita gunakan HP untuk mengukur stopwatchnya nanti. Baiklah, kita langsung saja laksanakan praktikum ini. Untuk yang pertama, kita gunakan pena standar ini. Kita hilangkan tutup dan ujungnya karena yang kita pakai hanya bagian tengahnya saja untuk memasukkan tali non plastik. Lalu kita masukkan tali non plastik ini ke dalam batang pena ini. Yang tali non tadi sepanjang 50 cm ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ikatkan beban di bagian bawah pena ini sebesar 50 gram beban beras tadi ya. Yang ini kita ikatkan ke sini ya. Nah, seperti ini kita sudah ikatkan tadi tali nilon plastiknya ke beban ini ya. Lalu di tabel pengamatan 5.1 itu kan dijelaskan bahwa kita membutuhkan massa beban putar itu sebesar 100 gram. Maka kita gunakan beras yang 100 gram ini tadi, kita kaitkan di atasnya sini, di tali di atas sini. Lalu disisakan dijadikan tadi pakai jari-jari sentimeter. Nah, kita dibutuhkan jarinya itu 30 cm. Kita ukur dari ujung pena yang ini ke beban yang 100 tadi itu 30 cm. Nah, dia berada di sini 30 cm. Jadi kita naikkan penanya ke sini. Dan gunanya apa penjepit kertas tadi? Itu untuk menjepit bagian bawah tali ini agar penanya ini tidak ke bawah seperti itu ya. Jadi langsung saja kita jepitkan penjepit kertasnya seperti ini agar dia tidak usut ke bawah ya. Seperti ini dijelaskan. Sudah, tadi jadinya seperti ini ya. Yang tadi ini beban yang 100 gram, ini bebannya 50 gram. Lanjut kita putar karena ini gerak melingkar ya. Jadi kita putarkan selama 10 putaran.
Baik, langsung saja ya. Langsung kita gunakan HP ini buat stopwatch dan dia terterakan 00. Nah, langsung kita mutar ini sebanyak 10 putaran. Langsung kita nyalakan stopwatchnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita berhentikan stopwatchnya. Dan di sini tertera waktunya yang dibutuhkan yaitu selama 06.56. Jadi langsung kita tulis pada tabel pengamatan 5.1 di tabel yang waktu 10 putarannya kita tulis 06,56 atau 56 ya. Langsung saja seperti itu. Ini tadi untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua dan ketiga pun tetap sama, kita putar-putar 10 kali dan kita juga lihat pada di stopwatch pun langsung dituliskan pada tabel selanjutnya ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk tabel pengamatan 5.2. Kita ganti masa beban putarnya, yang tadi itu kan 100 gram, kita ganti ke 200 gram. Kita ganti ya. Berarti masa ini kita lepas menjadi 200 gram. Lanjut ya. Ini jari-jari yang tadi tidak diubah karena dia tetap sama 30 cm juga di tabel pengamatan jari 2. Langsung saja. Baiklah, selanjutnya untuk tabel pengamatan 5.3 yang dibutuhkan sama beban putar seberat 200 gram dan sama juga yang membedakannya hanyalah panjang jari-jarinya. Di sini panjang jarinya dibutuhkan yaitu sepanjang 15 cm ya. Di sini saya sudah mengukurnya tadi dengan penggaris. Nah, jadi masa beban putar ini lalu ke tabung pena ini dibutuhkan 15 cm. Nah, sama juga. Lalu kita jepit di bawah sini untuk biar tidak merusut ke bawah. Jadi seperti ini ya. Langsung saja kita putar, kita atur stopwatchnya sama juga jadi 00. Sekarang kita putar 10 putaran. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini dibutuhkan waktu sebanyak 05,60 ya untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ketiga pun juga sama saja. Lalu langsung diaturkan waktunya di stopwatchnya. Baiklah, itulah tadi untuk percobaan praktikum kita. Lanjutnya kita akan memberikan hasil data untuk praktikum tadi. Baiklah, ini untuk hasil pada tabel pengamatan 5.1 sudah saya buat garis seperti ini ya. Untuk masa beban tetap 50 gram yang pertama dengan masa beban putar 100 gram dengan jari-jari 30 cm itu diperlukan waktu 10 putaran itu yaitu sebesar 06,56 dan periodenya 0,656 serta diketahui kecepatan juga. Kecepatan sudutnya maksud saya 9,573 serta kecepatan linearnya yaitu 2,871. Untuk yang kedua, masa beban dan masa beban putar tetap dan putarnya itu sama. Lanjut ke waktunya dan periodenya yaitu untuk waktu dulu 06,14, periodenya yaitu 0,614. Untuk kecepatan sudut dan kecepatan linearnya 10,22. Kecepatan linearnya yaitu 3,06. Lanjut untuk yang ketiga, waktu untuk 10 putaran yaitu 06,42. Periodenya yaitu 0,642 serta kecepatan sudutnya yaitu 9,73 dan kecepatan linearnya 2,93. Nah, untuk mencari periode itu diperlukan ya, nanti kita akan bahas rumus-rumusnya di pembahasan nanti. Lanjut ke ralat. Yang pertama ralat mutlak kita cari dengan ini, ada rumusnya di sini ya. Sama nanti ke bawah juga. Dihasilkan karena yang diperlukan di sini ralatnya yaitu cukup waktu dan periode, maka kita menghitung ralat mutlak untuk waktu yaitu dihasilkan 0,123. Untuk periodenya sendiri yaitu 0,0123. Baik, untuk ralat nisbi untuk waktu yaitu 0,019% dan periodenya yaitu 0,0193%. Lanjut untuk yang ketiga, ketelitiannya yaitu 0,900
981%, dan periodenya yaitu 0,980%. Lanjut untuk tabel pengamatan 5.2 pun juga sama. Di sini langsung saja ya. Untuk yang pertama, waktunya 06,82, periodenya 0,682, kecepatan sudutnya 9,20 dan kecepatan linearnya 2,76 meter per sekon. Lanjut untuk yang tabel pengamatan 5.2 yang kedua, waktunya 06,99 detik, periodenya 0,699 detik, kecepatan sudutnya 9,98 radian per sekon dan kecepatan linearnya 2,69. Untuk yang ketiga, waktunya yaitu 06,56 atau biasa juga disebut dengan 6,56. Untuk periodenya 0,656, kecepatan sudutnya 9,373 dan kecepatan linearnya 2,871. Lanjut untuk ralat mutlak, ralat nisbi dan ketelitiannya sama ya, pakai rumus yang seperti tabel 5.1. Untuk waktu yang pertama yaitu 0,124 itu untuk ralat mutlak, dan ralat mutlak periode itu 0,012. Lanjut untuk ralat nisbi pada waktu yaitu 0,018% dan periodenya 0,0081%. Untuk ketelitiannya ya, untuk waktu sendiri 9,982% dan 0,919%. Lanjut ya untuk tabel pengamatan 5.3 sama juga ini. Nah, untuk yang pertama waktunya yaitu 05,60, periodenya 0,560, kecepatannya 11,21, kecepatan linearnya 1,68. Untuk yang kedua 05,66 itu untuk waktu, periodenya 0,566, kecepatan sudutnya 11,09 radian per sekon dan kecepatan linearnya 1,64. Untuk yang ketiga yaitu untuk waktu sendiri 05,72, untuk periodenya 0,572, kecepatan sudut 16,97 dan kecepatan linearnya 1,696. Lanjut untuk ralat mutlaknya yaitu untuk waktu 0,603 dan periodenya 0,00182. Ralat nisbinya yaitu 0,0053, untuk periodenya 0,000032 dan untuk ketelitiannya 0,947 serta untuk periodenya 0,968. Dan untuk hasil secara keseluruhan saya akan perlihatkan dia seperti ini. Nah, seperti inilah kira-kiranya untuk hasil yang sudah saya buatkan ya. Lanjut kita membahas mengenai pembahasan yaitu kecepatan yang memengaruhi atau besaran yang memengaruhi kecepatan sudut itu adalah periode dan waktu. Jadi semakin besar periode atau semakin lama periode dan waktunya, maka akan semakin besar pula kecepatan sudutnya. Baik, langsung saja saya akan menunjukkan grafik hubungan antara periode dengan kecepatan sudut pada tabel 5.1, 5.2 dan 5.3. Ini grafik periode dengan kecepatan sudut. Ini yang pertama grafik tabel 5.1, ini yang kedua grafik 5.2. Ini grafiknya dengan jelas. Grafik periode dengan kecepatan sudut. Ini untuk grafik tabel 5.3 yaitu grafik periode dan waktu. Jadi menurut tabel 5.1, 5.2, 5.3 yang telah dijelaskan pada grafik tadi, itu sangat berpengaruh sekali ya periode itu terhadap kecepatan sudut. Sangat berpengaruh sekali. Berpengaruhnya kan semakin lama waktu atau periode ini, maka akan semakin besar pula kecepatan sudutnya. Lanjut kita akan membahas mengenai grafik yang menghubungkan atau yang memberikan dengan jelas bahwasannya periode itulah yang memengaruhi kecepatan sudut.
Baiklah, lanjut ke formula kecepatan sudut. Formula kecepatan sudut atau rumusnya untuk mencari kecepatan sudut yang ada pada tabel tersebut dicari dengan menggunakan rumusnya omega sama dengan 2πf, di mana omega itu adalah kecepatan sudut serta pi-nya bisa dengan 3,14 dan 22/7, dan f-nya itu adalah frekuensi. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu apa saja sih besaran yang memengaruhi kecepatan linier. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa periode pun juga sangat memengaruhi kecepatan linier, karena semakin lama periode, maka akan semakin besar pula nilai kecepatan liniernya. Lanjut ya, untuk kita akan mencari untuk formula dari kecepatan linier, karena di bagian tabel hasil itu saya juga mencari kecepatan liniernya dengan formula atau rumus sebagai berikut, yaitu V sama dengan 2πr/t, di mana R itu adalah jari-jarinya dan T itu adalah periodenya, serta V itu adalah kecepatan liniernya. Jadi itulah rumusnya. Lalu kita juga akan tahu sih bagaimana sih gerak melingkar itu dalam keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari sendiri itu banyak sekali ditemukan ya, seperti perputaran jam dinding itu juga termasuk dalam gerak melingkar. Lalu dengan perputaran kipas angin dan perputaran roda sepeda motor, sepeda maupun yang lainnya itu juga termasuk dalam bagian gerak melingkar. Jadi sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita lalui. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga praktikum dari saya ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang melihatnya. Terima kasih.